Malam itu, bulan menggantung pucat di langit, menyinari desa terpencil dengan cahaya remang-remang. Udara dingin merambat masuk ke pori-pori kulit, membawa serta aroma tanah basah dan desauan angin yang terdengar seperti bisikan-bisikan tak kasat mata. Di sebuah rumah tua di ujung desa, 4 sekawan Rio, Maya, Dimas, dan Sita berkumpul. Mereka adalah remaja yang haus akan pengalaman baru, seringkali melewati batas antara rasa penasaran dan ketakutan. Malam ini, mereka memutuskan untuk menjemput sebuah tantangan yang sudah lama menghantui imajinasi mereka. Jelangkung. Konon, permainan ini adalah jembatan antara dua dunia, pembuka gerbang bagi entitas tak kasat mata untuk berinteraksi dengan manusia. Sebuah boneka kayu usang, sebatang pensil, dan lembaran kertas bertuliskan huruf-huruf alfabet sudah disiapkan di tengah lingkaran lilin yang berkedip-kedip, seolah menari mengikuti irama detak jantung mereka yang semakin cepat. Mereka tahu risiko yang mereka ambil, namun adrenalin telah menguasai nalar. Tak ada yang menyangka, malam itu, gerbang yang mereka buka tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Keempat remaja itu duduk bersila mengelilingi boneka jelangkung. Rio, yang paling skeptis di antara mereka, berdeham mencoba menenangkan diri. "Baiklah, siap?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Maya mengangguk. Matanya terpaku pada boneka di depannya. Dimas terlihat gelisah. Sementara Sita sudah pucat pasi. Rio mulai melafalkan mantra dengan suara pelan. "Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar." Suasana tiba-tiba terasa mencekam. Lilin-lilin berkedip semakin kencang, nyaris padam. Angin dingin yang entah dari mana datangnya menyusup masuk melalui sela-sela jendela yang tertutup rapat. Tiba-tiba, pensil yang diikatkan pada tangan boneka itu bergerak perlahan, seolah ada yang menariknya. Sebuah garis samar mulai terbentuk di atas kertas. Gerakan itu sangat pelan, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka merinding. Maya menahan napas, matanya membelalak. "Ada yang datang," bisiknya. Suaranya tercekat. Rio merasakan dingin menjalar dari tulang ekornya. Ini bukan lagi sekadar permainan. Pensil di tangan boneka itu mulai bergerak lebih pasti, membentuk sebuah huruf. Semua mata tertuju pada kertas, mencoba menebak apa yang akan ditulis. Perlahan namun pasti, huruf-huruf terbentuk satu persatu. Aku datang, nafas mereka tertahan. Ini nyata, bukan hanya hayalan atau trik. Sita mulai terisak pelan. Ketakutannya tak terbendung. "Siapa kamu?" tanya Dimas. Suaranya pecah. Pensil itu kembali bergerak. Kali ini lebih cepat. Bakanda, nama yang aneh, asing di telinga mereka. Rio merasakan kengerian yang membekap. "Apa maumu?" Rio memberanikan diri bertanya, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Boneka itu tiba-tiba bergetar hebat, membuat lilin-lilin di sekitarnya bergoyang liar dan beberapa di antaranya padam. Aroma melati yang kuat menyengat hidung mereka, disusul bau anyir yang membuat perut mual. Bayangan aneh menari-nari di dinding, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka dari sudut ruangan yang gelap. Mereka tahu Bakanda bukanlah entitas biasa. Setelah menuliskan nama dan peringatan, pensil di tangan jelangkung berhenti bergerak. Keempat remaja itu saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Rio mencoba menguasai keadaan. "Baiklah, kita akhiri saja," katanya, mencoba meraih boneka itu. Namun, sebelum tangannya sampai, boneka itu tiba-tiba terangkat sedikit dari lantai, seolah menolak untuk disentuh. Hawa dingin yang menyengat semakin pekat. Suara gesekan keras terdengar dari dapur,
Diikuti dentuman benda jatuh, Maya menjerit. Dimas buru-buru menyalakan senter di ponselnya, menyoroti setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun, saat cahaya senter melintas di cermin tua yang tergantung di dinding, mereka melihat sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakang pantulan mereka sendiri. Jantung mereka berdebar tak karuan. Teror sudah dimulai. Setelah kejadian di malam pertama, keempat remaja itu memutuskan untuk tidak menyentuh jelangkung lagi. Mereka menyimpannya di dalam lemari terkunci, berharap dapat mengakhiri teror. Namun, sepertinya Bakanda tidak semudah itu pergi. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk. Rio mulai sering mendengar bisikan-bisikan halus di telinganya. Saat sendirian, terkadang ia merasa ada sentuhan dingin di tengkuknya, meskipun tak ada siapapun di dekatnya. Maya sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tercekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Dimas menjadi paranoid, selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan, dan ia sering melihat bayangan hitam melintas di penglihatan periferalnya. Sita adalah yang terparah. Ia sering berteriak dalam tidurnya, menyebut nama Bakanda, dan di siang hari ia sering melihat sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih kusam berdiri di pojok ruangan, menatapnya tanpa ekspresi. Teror itu tidak hanya menghantui rumah tua itu, tetapi juga merambat ke dalam mimpi dan pikiran mereka, perlahan mengikis kewarasan. Gangguan yang dialami Sita semakin parah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak dan sering pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Khawatir dengan kondisi Sita, Rio, Maya, dan Dimas memutuskan untuk menginap di rumah Sita. Malam itu, mereka berjaga bersama di ruang tamu, berharap bisa memberikan dukungan dan mungkin melihat apa yang mengganggu Sita. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua terlelap kecuali Dimas yang sedang menjaga, tiba-tiba terdengar suara dentingan piano dari lantai atas. Piano itu sudah bertahan-tahan tidak dimainkan. Bahkan beberapa tutsnya rusak. Dimas membangunkan yang lain dengan panik. Mereka semua terdiam, mendengarkan melodi yang sumbang dan terputus-putus. Suara itu terdengar seperti tengen-tengen kecil yang menekan tut secara acak. Kemudian, suara dentingan itu berhenti tiba-tiba. Detik berikutnya, pintu kamar Sita di lantai atas terbuka perlahan, memperlihatkan siluet gelap seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai. Wanita itu berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata kosong. Rio merasakan darahnya membeku. Ini bukan Sita. Wanita itu melangkah perlahan menuruni tangga. Setiap langkahnya diiringi bunyi gesekan kain kusam. Rio, Maya, dan Dimas membeku di tempat, tak mampu bergerak. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas dalam kegelapan. Hanya bayangan hitam yang menyerupai siluet. Namun, mereka bisa merasakan aura dingin dan mencekam yang dipancarkan olehnya. Ketika wanita itu tiba di lantai dasar, sebuah aroma aneh tercium, seperti bau tanah basah dan lumut. Cahaya senter dari ponsel Dimas menyinari lantai di bawah kaki wanita itu. Di sana, terlihat jejak kaki berukuran kecil yang terbuat dari tanah liat, meninggalkan jejak kotor di lantai bersih. Jejak itu tidak biasa. Ukurannya sangat kecil, seperti kaki seorang anak. Wanita itu terus bergerak mendekat, langkahnya tak bersuara. Rio akhirnya tersadar dari keterkejutannya. "Kita harus lari," teriaknya, menarik lengan Maya dan Dimas. Mereka bangkit dan berlari keluar rumah, meninggalkan Sita yang masih terdiam membeku di tempatnya, menatap kosong pada sosok yang mendekat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Sita setelah mereka pergi. Rio terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah tua itu, melihat jelangkung bergerak sendiri, menuliskan pesan yang tak bisa ia baca. Lalu,
ia melihat Sita berdiri di samping jelangkung. Matanya kosong, tubuhnya terhuyung-huyung. Di belakang Sita, berdiri sosok Bakanda, tersenyum sinis, menarik-narik tali yang terikat pada pergelangan tangan Sita. Bakanda seolah mengendalikan Sita, menjadikannya boneka hidup. Rio berusaha berteriak, memanggil nama Sita, namun suaranya tercekat. Mimpi itu terasa begitu nyata. Bahkan, setelah terbangun pun, ia masih bisa merasakan hawa dingin yang sama seperti saat Bakanda muncul. Ia tahu, mimpi itu adalah peringatan. Bakanda tidak hanya menghantui mereka, tetapi juga mencoba mengambil alih salah satu dari mereka. Ketakutan akan Sita membuat Rio memutuskan bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang Bakanda dan bagaimana cara melepaskan diri dari pengaruhnya. Ketiga remaja yang tersisa, Rio, Maya dan Dimas, memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka mengunjungi perpustakaan desa, mencari buku-buku kuno tentang legenda dan cerita rakyat setempat. Mereka berharap menemukan petunjuk tentang Bakanda atau cara mengusir entitas jahat. Setelah berjam-jam membaca, Maya menemukan sebuah naskah tua yang tersembunyi di bagian paling belakang rak. Naskah itu menceritakan tentang arwah seorang anak perempuan bernama Bakanda yang meninggal secara tragis puluhan tahun lalu di daerah itu. Ia meninggal karena kecelakaan saat bermain di hutan terlarang di dekat rumah tua yang mereka gunakan untuk bermain jelangkung. Arwahnya dikatakan gentayangan, terikat pada benda-benda tua, dan merasa kesepian. Ia sering mencari teman bermain, namun dengan cara yang mengerikan. Konon, untuk melepaskannya, seseorang harus menemukan benda peninggalannya yang hilang dan mengembalikannya ke tempat ia meninggal. Rio merasakan secercah harapan. Ini adalah petunjuk, cara untuk mengakhiri teror. Berbekal informasi dari naskah tua, Rio, Maya, dan Dimas kembali ke rumah tua itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Mereka harus menemukan benda peninggalan Bakanda. Rumah itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Aura dingin menusuk hingga ke tulang. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, seolah tidak ada kehidupan di sana. Mereka menggeledah setiap ruangan, mencari petunjuk. Di kamar yang dulunya menjadi tempat Bakanda meninggal, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah lantai yang lapuk. Kotak itu berdebu dan usang. Saat Rio membukanya perlahan, aroma melati yang kuat kembali tercium. Di dalamnya, ada sebuah boneka kain lusuh, kotor, dan sobek di beberapa bagian. Boneka itu tampak seperti mainan kesayangan seorang anak. Di pergelangan tangan boneka itu, terdapat ikatan benang merah yang sama persis seperti yang Rio lihat di mimpi buruknya. Maya menunjuk ke boneka itu. Wajahnya pucat. Itu pasti dia, bisiknya, merujuk pada boneka yang dilihatnya terikat pada tangan Sita di mimpinya. Mereka membawa boneka kain lusuh itu ke hutan terlarang, tempat Bakanda meninggal. Udara di hutan itu terasa berat. Pepohonan tinggi menjulang, seolah menyaksikan setiap gerakan mereka. Rio meletakkan boneka itu di bawah pohon besar yang terlihat paling tua dan angker. Tempat di mana naskah tua menyebutkan Bakanda ditemukan meninggal. Mereka berdoa, memohon agar Bakanda menemukan kedamaian. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan, dan menghasilkan suara gemerisik yang menyeramkan. Hawa dingin yang selalu menyertai Bakanda mulai memudar, digantikan oleh kehangatan yang perlahan menyelimuti mereka. Sosok bayangan hitam yang sering menghantui mereka perlahan menghilang. Ada perasaan lega yang luar biasa. Rio merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Lelah namun dengan hati yang lebih tenang. Teror sepertinya telah berakhir. Minggu-minggu berlalu. Kehidupan Rio, Maya, dan Dimas
kembali normal. Gangguan-gangguan gaib yang sebelumnya mereka alami lenyap tanpa jejak. Sita, yang sempat terpuruk, perlahan pulih. Meskipun ia tidak mengingat detail kejadian saat ia dikendalikan. Ia sering bercerita tentang mimpi indah, bertemu seorang anak perempuan yang tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya, seolah mengucapkan, "Selamat tinggal." Rumah tua itu tetap kosong, tidak ada lagi aura mencekam yang dulu menyelimutinya. Mereka tidak pernah lagi berani menyentuh jelangkung atau permainan sejenisnya. Pelajaran pahit tentang membuka pintu ke dunia lain telah tertanam kuat dalam diri mereka. Kisah jelangkung itu menjadi rahasia yang mereka simpan rapat-rapat. Sebuah pengalaman mengerikan yang selamanya mengubah cara pandang mereka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Terkadang, di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus pelan dan bulan menggantung pucat, mereka masih bisa merasakan sise-sise dingin yang tipis. Sebuah pengingat akan Bakanda, arwah kesepian yang akhirnya menemukan kedamaian.